Oke, selamat datang kembali di channel komitmen ya yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan menjelaskan seputar scamming ya ataupun penipuan. Nah, sempat beredar bahwa terdapat kasus nanti akan ditayangkan di slide di video ini ya teman-teman ya. Nah, penipuan dari ya scammers gitu aja lah ya panggilannya, atau scammers itu ya panggilan untuk seseorang yang melakukan aksi daripada scamming ataupun penipuan. Oke. Nah, di dalam video tersebut menjelaskan bahwa terkait dengan scammers ataupun penipuannya itu dia menggunakan daripada scan QR ya ataupun QR code lah ya. Yang mana pada saat nanti itu si korban melakukan scan lah ya terhadap QR code tersebut. Nah, nantinya eh, pada saat di scan kemudian si korban melakukan klik terhadap link tersebut di dalam QR code-nya ya. Dan nantinya itu ujung-ujungnya akan berbicara terkait dengan phishing ya, yang mana si attacker ini ataupun si scammers ini memberikan trap gitu kepada si korban gitu, supaya apa? Supaya korban itu terjebak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, dan nantinya kita itu akan melakukan implementasi teman-teman. Dan sebetulnya dari tujuan pembuatan video ini adalah kita bisa melihat bagaimana si attacker ataupun si hacker ini melakukan aksinya ya teman-teman ya. Dan kemudian kita akan pelajari bagaimana cara untuk melakukan mitigasi ataupun penanggulangan ataupun security awareness juga bisa ya, supaya teman-teman nggak kena trap gitu ataupun menjadi salah satu korban di antaranya. Oke, lanjut terhadap ke simulasinya. Oke, kita buka eh, Firefox, ada nggak ya browser sini? Oh iya, sebelum lanjut ya, kita mungkin akan bahas terkait dengan Mitre attack. Sebentar. Mitre attack ini sebenarnya ada banyak teman-teman. Nah, Mitre attack itu ada taktik, teknik, defense, bla bla bla. Pokoknya banyak lah ya teman-teman ya. Pokoknya banyak. Nah, kalau dilihat ini di tabel yang bawah ini ya kurang lebih ya, yang menurun ini. Nah, ini ada reconnaissance, resource development, ada initial access, kemudian execution. Nah, sebenarnya tujuan dari pemahaman terkait dengan Mitre attack ini berkaitan dengan sebetulnya ini berguna bagi blue team sih ataupun security analyst ya. Ya untuk apa? Untuk memahami terkait dengan pola daripada si attacker gitu. Jadi dia itu si attacker melakukan proses apa aja sih atau digolongkan ke dalam proses apa aja gitu. Nah, contoh apa yang ingin kita implementasikan itu kan terkait dengan eh, phishing campaign ya, anggaplah seperti itu, yang mana nanti akan mengandalkan terkait dengan QR code. Nah, ujung-ujungnya itu kalau berbicara terkait dengan phishing itu dia masuk ke dalam initial access gitu. Ya, kenapa dia masuk ke dalam initial access? Nah, di sini juga ada dijelaskan di dalam kodenya itu T1566 gitu ya. Ya kenapa sih tak jelasin sampai ke sini gitu? Karena ya kita harus tahu secara fundamental gitu ataupun secara mendasarnya gitu loh. Oh iya, sebenarnya phishing itu masuk kategori apa sih pada saat di Mitre attack gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa baca ya. Phishing can be target known as spear phishing. In spear phishing, a specific individual, company, or industry will be targeted by the adversary. More generally, adversary can conduct non-target phishing such as in mass malware spam campaign. Nah, jadi intinya ya kalau di dalam
phishing ini tuh umumnya ya menargetkan ke individual, kemudian juga menargetkan ke company ataupun perusahaan, kemudian ataupun di sektor industri gitu loh. Terus dan ini walaupun mungkin teman-teman udah aware gitu ataupun mungkin udah mengerti gitu, ini tidak bisa begitu saja disepelekan ya karena sering terjadi di perusahaan itu ada ya terkait dengan aktivitas phishing ini gitu loh teman-teman. Di targetnya itu di aras perusahaan ataupun industri gitu sih. Nah ini kalau contohnya phishing ini ada beberapa, ada spear phishing, attachment spear phishing tuh biasanya dia kayak ada dokumen attachment gitu loh, kayak Word, PDF gitu-gitu. Nah kalau link ya dari link gitu, via service, via voice. Nah ini kalau voice tuh ya kayak penipuan-penipuan zaman dulu gitu loh, ataupun yang sampai sekarang juga sebetulnya ada sih, kayak misalnya anak bapak nih lagi kecelakaan bla 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 terus mintai tebusan rumah sakit atau apalah gitu atau anak bapak lagi mondok nih di penjara gitu ya nanti dimintai tebusan gitu-gitu itu yang namanya spear phishing by voice gitu ya teman-teman ya. Nah begitu. Nah ini bisa dipahami ya teman-teman, inisial akses terus ada phishing nih di kodenya itu tadi ya. Oke lanjut. Untuk pensimulasiannya kita untuk tools pensimulasiannya kita menggunakan Medusa. Medusa phishing ini. eh oh, Medusa Fisher ya namanya ya teman-teman ya. Nah gini. Mm-mm. Oke. Medusa Fisher is a phishing tool script designed to create phishing page for various online service. It allows user to set up phishing pages for service like Instagram, Facebook, Twitter, and more. Oke. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan disclaimer ya, bahwa semua apa yang dilakukan di dalam video ini mutlak hanya sebagai educational purpose only, yang mana ini ditujukan sebagai education terhadap teman-teman ya, yang mana ini ditujukan untuk menambah terkait dengan security awareness supaya teman-teman di luar sana terhindar dari phishing teman-teman. Dan ini dilakukan semuanya mutlak di dalam environment saya dan saya tidak mengarahkan ke target-target terkhusus ataupun tertentu ya teman-teman ya. Dan apabila teman-teman memanfaatkan secara ilegal itu bukanlah tanggung jawab dari komitmen ya teman-temannya. Oke. Nah, sebenarnya sih di sini ada beberapa dependensi. Ini ada perlu PHP ya. PHP require for hosting the phishing page lokal, terus ada SSH necessary for creating SSH tunnel using localhost.run. Kemudian ada Extrem. Ini Extrem tuh buat generate QR code-nya gitu. Nah, ini bisa untuk di beberapa environment, diantaranya Kali Linux, Peret, kemudian Debian, Ubuntu, Arch Linux juga gitu ya teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi, kita masuk ke dalam simulasian. Oke, ini kita agak gedein aja kali ya. Terus kita paste ke sini. Oke, kemudian kita ls ataupun list. Ini ada Medusa Fisher ini. Kemudian kita CD. CD itu apa? Change directory gitu ataupun untuk ngebuka bisa gitu ya. Gitu. Terus kita ls untuk list kembali. Oke. Nah, kita bisa untuk ngelihat nih permission daripada sebuah filenya itu kayak begini mana. Ini bisa menggunakan ls-lah gitu ya. Terus langsung aja. Nah, ini untuk setup.sh dia belum memiliki permission sebagai execution ya ataupun execute tuh yang melakukan aksi untuk eksekusi gitu loh. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah
Berarti kita tambahkan chmod ataupun change mode plus X untuk execute. And then kita masuk ke sini setup.sh. Nah, kemudian kita bisa perhatiin lagi nih, kalau ls-min lah. Nah, dia pasti udah berubah. Nih, ada execute-nya ya. Beda dengan yang tadi nih. Ini kan masih kosong nih. Nah, ini untuk penjelasan yang awal, ini untuk user. Yang tengah ini untuk grup. Ini nih, yang tengah ini untuk grup. Nah, yang di sini untuk other. Gitu ya penggunaannya ya teman-teman. Untuk cara penjelasannya gitu. Oke, lanjut. Sampai di mana tadi? Oke. Habis itu kita bisa ngetikin seperti ini. Titik slash and then setup.sh and here we go. Nah, ini extreme udah ready, terus ini juga udah ready ya. Gitu. Oke, kalau udah, habis itu kita ngejalanin SSH tadi untuk ngejalanin si tunnelnya gitu loh. Untuk ngejalanin si tunnelnya tadi. Karena seperti apa yang kita tahu, kalau untuk ngejalanin si apa Medusa Fisher ini, kita membutuhkan SSH nih, necessary for creating SSH tunnel using localhost.run gitu ya teman-teman ya. Nah, caranya kayak gimana gitu? Caranya gini teman-teman. Kita masuk terminal dulu kembali seperti ini, terus kemudian kita ngetik kayak gini, SSH, kemudian strip, keygen, gini ya teman-teman ya. Terus juga minte, kemudian ada RSA, kemudian ada min B 4096. Oke, kemudian min C, kemudian ada misalkan kayak gini aja, user at example.com, gini aja misalnya ya. Oke, nah untuk penjelasannya tuh untuk apa sih gitu. Jadi kalau kayak opsi main C ini tuh untuk nambahin komentar aja sih, kayak biasanya email atau ID gitu supaya ya mudah dikenalin aja gitu. Jadi SSH Keygen ini ya untuk menyediakan metode autentikasi aja gitu yang secara aman ya sebelum tunneling SSH gitu. Sebelum tunneling SSH bisa dijalanin dengan lancar gitu aja sih sebetulnya tujuannya. Oke, ini kita enter aja. Oke, kita Y gitu. Kemudian kita set nih passwordnya apa gitu. Oke, kalau udah kita tinggal nambahin execute ataupun komen eksekusi untuk apa? Untuk daripada si medusanya tadi gitu. Ya kan kita jalanin lah ya kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Kemudian sama untuk execute-nya ataupun untuk menjalankannya kita klik kayak gini aja. Gitu sih. Oke. Kalau udah nampil kayak gini, ini seperti apa yang udah kita jelaskan sebelumnya tadi ya, bahwa apa namanya, ada beberapa opsi lah, ataupun pilihan yang mana ini bisa digunakan untuk sebagai kayak template gitu, template untuk seolah-olah si attacker mengirimkan ya bentuk templatenya, misalkan Instagram login ataupun Facebook login page kayak gitu sih, untuk ya untuk membuat trapnya ataupun jebakannya gitu loh teman-teman. Misalnya kita klik aja satu gitu. Terus metodenya kita klik satu lagi. Nah, dia kan ngejalanin localhost.run nih. Nah, makanya perlu tuh kita tadi ngejalanin SSH keygen itu tadi ya teman-teman ya. Terus kita klik satu lagi begitu. Ini default portnya dia pakai ini 55555 gitu. Dia pakainya custom port gitu ya. Nah, dia akan muncul pop up kayak gini. Dia akan muncul pop up yang mana kita
sudah berhasil untuk generate daripada si QR code-nya gitu loh teman-teman. Itu ya. Oke, untuk yang pertama kita gedein dulu aja kali ya. Bentar. Kemudian kita screenshot aja gitu, seolah-olah gitu ya biar agak mirip. Kita screenshot aja gitu ya. Gini. Terus kita paste dah, kita kecilin. Nih, kurang lebih untuk tampilannya beginilah ya teman-teman lah ya. Nah, ini motoran ke puncak Bogor gitu. Ini contoh kayak sebuah link apa ya untuk QR code untuk registrasi gitu ya. Ada booking now gitu ya. Itu. Ini kita zoom, kemudian aku coba nyalain pakai handphone aku untuk lakuin screen record gitu kali ya. Kemudian kita buka nih Google gitu ya. Kita buka Google. Nah, kalau udah kita buka Google, kemudian kita jalanin ini. Nah, ini kan dia muncul QR code-nya gitu ya. Set. Nah, kemudian kita beralih ke sini. Nah, dia bakal nampilin semacam login page gitu ya daripada si Instagram gitu. Yang mana kita udah nemuin ya seolah-olah ini IP dari HP saya ataupun POV-nya anggaplah sebagai korban gitu ya. IP-nya kebaca 103.252.51.106 gitu ya. Terus operating sistemnya Linux ya Android. Ya kenapa Linux? Ya karena Android itu ya based on dari Linux gitu. Terus dia itu untuk informasi secara sekilas. Nah, kita isi nih misalkan anggaplah kita isi jangan komitmen gitu ya, komitmen at Gmail gitu. Nah, oke, kemudian kita hit login di situ. Oke, gitu ya. Nah, jadi udah secara otomatis, secara langsung kita pada saat melihat di sini akan ada akunnya yang udah diisi tadi, namanya komitmen at gmail.com, kemudian ada tes aja gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini ya tentunya sangat eh, berbahaya sekali gitu ya. Kenapa berbahaya? Karena anggaplah si korban nih kayak memang ngeklik gitu ya. Ngeklik daripada si link tersebut dan ngisi dengan kredensial yang valid. Nah, secara otomatis si scammers ataupun si attacker dapat langsung untuk menerima nih password dari si inputan user ataupun korban gitu. Nah, untuk mitigasinya gimana gitu? Nah, untuk mitigasinya pada saat teman-teman ngelakuin scanning bisa dilihat nih kayak dia tuh didirect kemana gitu. Misalkan tadi kan login page-nya kan dia didirect ke Instagram gitu ya. Kalau link Instagram yang resmi tentunya ya ada ini ya Instagram.com gitu ya /login ya anggaplah kayak gitu. Dan harus diperhatiin nih misalkan Instagram gitu ya. Instagram.login. Nah, ini kan kalau yang resmi ya Instagram.com. Nah, kalau ada dirasa link ataupun URL yang kayak aneh gitu ya, misalnya kayak ini M-nya double gitu ya, M-nya double 3 gitu ya. Nah, ini yang patut untuk dicurigai gitu. Bisa jadi eh, link yang kita terima ataupun kita klik itu berupa link phishing gitu. Jadi kita harus apa? Aware terhadap link yang kita klik itu berdasarkan QR code yang dipindai gitu ya, teman-teman ya.
Kemudian juga bisa dianalisis di dalam virus total itu juga bisa linknya ya di copy ke sana. Apakah linknya itu indikasi eh, apa namanya malicious atau enggak itu bisa teridentifikasi ya teman-teman. Dan untuk sebetulnya sih untuk pengimplementasiannya juga sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Terus kalau mungkin anggaplah tadi itu kan ini link registrasi untuk motoran ya ke Puncak Bogor gitu ya misalnya ya. Jadi ya sepatutnya dia ngedirectnya itu nggak ke Instagram gitu loh. Mungkin anggaplah ngedirectnya tuh ke Google Form gitu ya. Untuk kayak tanggal kehadiran atau ya menyesuaikan dengan konteks gitu. Kalau nggak menyesuaikan dengan konteks ya kita juga patut untuk curiga dan waspada. Gitu aja sih teman-teman. Sebagian daripada tips dan trik untuk kita bisa terhindar dari aktivitas berbahaya ini. Itu ya teman-teman ya. Gitu aja sih teman-teman daripada pensimulasian dan juga udah saya sampaikan juga terkait dengan pemahaman terkait security awareness ya teman-teman ya. Nah, dalam hal ini bertujuan untuk mengedukasi teman-teman supaya teman-teman terhindar dari kegiatan yang berbahaya dan teman-teman juga sekaligus bisa melihat bagaimana cara kerja si scammers ataupun si penipu ataupun threat actor itu melakukan aksi tindak berbahayanya ya teman-teman ya. Oke, mungkin begitu saja video yang saya sampaikan di dalam channel komitmen ini. Semoga dari video yang dibuat ini berguna untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel komitmen agar channel komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay!